Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha Aerox 155 VVA tahun 2020. Yang saya bahas ini kebetulan yang versi standar atau tipe terendahnya. Mohon jangan di skip-skip video ini agar kalian bisa lebih paham apa yang saya jelaskan. Oke, kita bahas kelebihan terlebih dahulu. Broken dreams in my pocket, golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you caught it, you caught it. You're golden, golden, honestly you know it. Me under the street like I am so I could show you. You're golden, golden, honestly you're glowing. Me under the mezzanine just so that I could show you. You're golden, yeah, you're golden. Desain Yamaha Aerox 155 ini bagi saya sangat menarik ya. Garis desainnya sangat sporty, dimensinya juga besar. Cocok sih untuk kalian yang suka motorsport tapi malas pakai kopling manual. Bisa dibilang sih ini R15 V3 versi Matic-nya ya. Mesin yang dipakai di Yamaha Aerox 155 ini juga sangat oke di kelasnya. Berkapasitas 155,1 cc SOHC 4 katup berpendingin cairan. Diameter kali langkah 58 kali 58,7 mm membuat karakternya square. Jadi penyaluran tenaganya merata dari bawah hingga atas. Ditambah lagi dengan adanya VVA membuat ada tambahan tenaga lagi di putaran di atas 7000 rpm. Tenaganya 14,7 HP di 8000 rpm dan torsi 13,8 Nm di 6250 rpm. Perbandingan kompresinya 10,5 banding 1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 92. Kapasitas oli penggantian 0,9 liter. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini sangat bertenaga di kelasnya. Tarikan bawah nendang, tarikan atasnya lebih nendang lagi. Speedometer Yamaha Aerox 155 ini bentuknya juga keren di kelasnya. Info yang ditampilkan juga lengkap dan mudah sekali dipantau ketika berkendara. Yang paling saya suka adanya jam yang pasti, karena agar bisa memanajemen waktu ketika berkendara. Fitur yang ditanamkan di motor ini juga termasuk paling oke di kelasnya. Dari lampu ada fitur hazard, mesin sudah memakai VVA, seperti yang saya jelaskan di poin kedua. ACG starter serta smart stop system dan ABS untuk tipe tertinggi. Bagasi Yamaha Aerox 155 ini sangat luas. Kapasitasnya 25 liter, bisa untuk menaruh helm full face ataupun half face. Ya, meskipun tidak semua merek bisa masuk dan tidak sembarang posisi bisa muat sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, jelas motor ini paling oke. Dan meskipun ditaruh helm pun masih ada sisa ruang untuk menaruh barang lain. Handling Yamaha Aerox 155 ini bagi saya paling enak di kelasnya. Dipakai bermanuver, cornering atau melewati jalan berkelok itu sangat stabil. Hal ini didukung dengan ban dan velg yang lebar serta karakter suspensi yang kaku.
Jadi ketika bermanuver tidak ada rasa suspensi terlalu mengayun. Bicara perawatan, Yamaha Aerox 155 ini tergolong mudah. Bengkel resmi cukup banyak di banyak daerah, spare part mudah didapat karena banyak yang sama dengan Yamaha NMAX, terutama komponen mesin. Serta untuk spare part modifikasi juga banyak beredar di pasaran. Ya, mengingat pengguna motor ini cukup banyak, terutama anak-anak muda umur 20 tahunan. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Yamaha Aerox 155 VVA 2020 ini. Posisi kaki di Yamaha Aerox 155 ini hanya ada satu, yaitu posisi menekuk. Beda dengan Yamaha NMAX yang ada posisi selonjornya. Ya wajar sih, karena Yamaha Aerox 155 ini bertemakan Sportmatic. Jadi posisi kaki dibuat hanya menekuk saja supaya lebih sigap dalam berkendara. Namun yang kurang oke itu bagian lutut yang cukup dekat dengan area dashboard. Kalau kita posisi duduknya terlalu maju atau ketika mengerem mendadak, lutut akan rawan terbentur area dashboard. Terutama yang tinggi badannya di atas 170 cm. Ya hati-hati saja sih bagi kalian yang postur tingginya lebih dari 170 cm. Posisi penumpang ini sebenarnya tidak ada masalah bagi penumpangnya sendiri, namun posisinya cukup mengganggu bagi pengendara. Bagi pengendara yang penumpangnya memakai sepatu atau alas kaki yang basah atau kotor, hati-hati, celana kalian akan rawan terkena kotoran sepatu penumpang. Kemudian untuk posisi lutut penumpang ketika duduk itu hampir sama tingginya dengan sikut pengendara. Hati-hati ketika berbelok, terutama putar balik. Sikut akan terbentur lutut penumpang yang biasanya menyebabkan kaget dan kehilangan keseimbangan. Laci di Yamaha Aerox 155 ini posisinya mendatar, tidak seperti Yamaha NMAX atau kompetitornya yang posisinya menurun. Jadi bagi kalian yang menyimpan barang di laci ini, hati-hati ketika membuka dan menutup supaya barang tidak berserakan ataupun jatuh. Rem belakang Yamaha Aerox 155 ini masih pakai tromol. Motor sudah bagus-bagus, sudah sporty sekali, tapi rem belakang masih pakai tromol. Sayang sekali ya, secara tampilan jadi kurang padat dan juga kurang advance. Tangki bahan bakar Yamaha Aerox ini punya kapasitas kecil untuk kelas Maxi, yaitu 4,6 liter. Dengan konsumsi bahan bakar sekitar 35 km per liter, jelas kalau dipakai jarak jauh akan sering mengisi mungkin tiap 100 km. Kalau perjalanannya melewati perkotaan sih mungkin nggak ada masalah, tapi kalau ke pelosok-pelosok ini susahnya. Jarang ditemui pom bensin. Makanya banyak pengguna Yamaha Aerox terutama yang suka touring memodifikasi tangki bahan bakar agar bisa punya ukuran yang lebih besar. Kemudian ada satu lagi yang sedikit mengganggu, yaitu cover tutup tangkinya. Posisi engselnya itu ada di bagian belakang. Jadi ketika akan membuka tutup bahan bakar, tangan kita terganggu dengan cover tadi. Harusnya peletakan engselnya ada di depan ya, supaya tangan tidak terganggu. Karakter suspensi Yamaha Aerox 155 ini untuk yang belakang keras. Kelebihannya seperti yang saya jelaskan di kelebihan poin ke-6 tadi, handling jadi lebih stabil. Namun kekurangannya ketika melewati jalan yang tidak rata, guncangannya sampai ke perut. Seberapa kuat guncangannya tergantung posisi kita sedang berkendara sendiri atau berboncengan. Juga tergantung berat badan kita masing-masing. Semakin ringan berat badan kita, semakin kuat juga guncangannya. Tapi sebaliknya, semakin berat badan kita, semakin empuk redamannya. Handling Yamaha Aerox ini sangat stabil dan sangat tenang. Saking enaknya, kita biasanya sampai cornering cukup ekstrim. Nah, kadang kita lupa kalau ini motor matic yang punya standar tengah dan posisinya cukup rendah ke tanah. Kalau kita nggak tahu batasan ketika miring, standar tengah bisa menyentuh aspal. Kalau kita nggak sigap mengendalikan motor ini, bisa jadi kita jatuh. Ya, intinya tetap jaga keselamatan berkendara saja ya.
Oke, mungkin itu saja ya bahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Yamaha Aerox 155 VVA 2020 ini. Mohon maaf apabila ada pembahasan saya yang kurang tepat dan kurang jelas. Terima kasih kepada Bro Anthony yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanterus038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.